Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Deddy Sitorus ya, kader PDIP dengan pendukung Pak Jokowi ya yang loyal seperti Bung Ade Armando tentang pemindahan ibu kota negara dan tenggat waktu pemindahan PNS gitu karena memang di tangan Pak Prabowo ada perubahan yang cukup signifikan dalam pembangunan IKN ini ya. Kita bisa melihat dari apa ya, dari gayanya Pak Prabowo membangun itu berbeda dengan Pak Jokowi yang begitu ambisius ya bolak-balik IKN gitu ya, agar memastikan proyek itu terus berlanjut dan di sini akan kita simak ya debat seru antara pendukung Pak Jokowi dengan Deddy Sitorus nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kita di Jawa harus berhenti ya membiarkan pertumbuhan itu terutama hanya terjadi di Jakarta dan Jawa ya. Kita harus mendorong pertumbuhan terutama di timur. Dan saya sangat setuju bahwa itu adalah di Kalimantan itu dilakukan. Kalau saya menjadi ASN, saya akan bersedia kok pindah ke sana dengan segenap infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Ya, Ade Armando. Ya, ini mungkin aku Enggak, bisa tambahkan. Ade, yang dimaksud Bang Ade ini, kita jangan Jawa sentris lagi. Kita harus Indonesia sentris. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku balik, Tenang. apalagi. Dan kamu periksa Panas ya. yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan. Di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang Ya, punya Mbak. HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat. Ngasih tambang, masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN Panas kita ya. setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai itu barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Oke. Dengan ruang Oke. fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Siap. Ya. Oke. Karena untuk ikan ini Pak, saya pergi ke Abuja, saya pergi Canberra. Semua saya pelajarin Pak untuk presentasi di DPP PDIP. Enggak gitu aja kita setujui Pak, kita pelajari semua. Jadi soal apakah kita perlu pindah? Yes. Sudah selesai debat itu. Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank Ahmad nggak bank setuju. itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka, tidak harus di pusat sini. Itu baru konkret, Keren. bukan cuma gedung. Selesai Pak. Itu kompleks ya lah. Itu. Kalau gitu kan Oke. juga kompleks Pak Deddy. Bukan hanya itu saja. Ya itu yang Ya perlu kan, kita makanya bicarakan kan bukan pemerintah soal juga di kenapa sana. kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat Tapi itu. bukan- ya, pindah Anak itu kecil selesai. pun udah tahu. Itu udah pindah itu sepakat selesai. kita. Panas ya. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan, ya itu bukan hanya pemerintah pusat. Realitasnya terpinggirkan Pak. Anda pernah ke IKN gak lihat yang Saya kerja 5 orang kali mana? ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana pengusaha pribumi Saya yang kerja? tahu. Berapa persen? Kita sampai Tahu. persentase. Ya. Saya tahu. Kita bisa persentase. Alah, Ya. udahlah. Gini bos. Pengusaha Soal pribumi apakah itu kita apa ya? perlu IKN pindah? Yes. Sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Ya. Loh, orang lokal setempat, maaf bukan pribumi, orang lokal setempat. Ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman Lokal. saya enggak kok. Lah, teman kau, emang Teman sama saya temanmu aja yang kerja. Lu juga ngawur Maka jangan banget. disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan Jangan kerja samaratakan. Jokowi dulu jadi dapet. Jangan samaratakan itu. Ya, IKN ini menurut saya dilematis ya teman-teman. Kalau mau di stop, sudah dibangun, sudah banyak uang masuk. Masa sih mau dijadiin bangunan mangkrak, lalu Jakarta yang sudah sangat penuh, padat ya. Ada alasan yang rasional juga itu pindah. Tapi anggaran butuh untuk program prioritas yang lain. Kalau di stop jadi bangunan mangkrak. Jadi dilematis ya. Jadi kalau mengandalkan investor belum ada juga ternyata yang konkret ya. Ini jadi dilematis ya teman-teman ya untuk IKN ini ya teman-teman. Coba kita lanjut ya.
Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Investor ya. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara. Ya itu ya teman-teman, saya nggak tahu apa maksud dari Dede Sitorus yang mengatakan jangan harapkan Menko ngantor di sana, tapi Wapres Gibran yang disuruh ngantor di sana. Saya nggak paham apa itukah guyon ataukah karena memang mau menyerang Pak Jokowi. Saya tidak tahu ya teman-teman. Tapi kembali ya, IKN itu menurut saya isu yang dilematis. Kalau memang anggaran defisit di stop, mangkrak, mimpi besar pemindahan ibu kota pasti gagal. Ya, dalam membangun infrastruktur menurut saya harus ada ambisi ya. Tapi kalau dilanjutkan anggaran kurang. Jadi bagaimana? Nah ini menurut saya harus dicarikan ya pembuktian lah. Omongan Mas Wapres waktu debat Pilpres tuh tidak mesti pakai uang negara kan katanya, tapi ada investor, sudah banyak katanya investornya. Itu menurut saya dibuktikan saja ya, kalau memang sudah banyak investor harusnya pembangunan ya berlanjut kan. Itu logiknya kan begitu ya teman-teman ya. Coba teman-teman tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Itu pendapat saya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.